Untuk anggaran dana desa sendiri untuk tahun 2023 sebesar 70 triliun. Itu naik 2 triliun dibanding tahun sebelumnya 68 triliun. Nah, di akhir tahun 2022 kemarin, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerbitkan PMK 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa. Di dalamnya di dalamnya mengatur terkait ada penganggaran, ada teknis pengalokasian, ada penyaluran, ada penggunaan, dan yang terakhir adalah alokasi dana desa per desa sebagaimana diatur dalam lampiran A PMK 201. Baik, nah ternyata banyak pertanyaan kepada kami. Kenapa? Ada apa dengan dana desa? Kenapa dana desa kami turun? Nah, kalau misalnya penurunan banyak yang nanya Pak, tapi kalau kenaikan nggak ada. Kenaikan harusnya kan ada juga yang nanya ya Pak ya. Loh, kenapa dana desa kami naik? Terus evaluasinya seperti apa? Bagaimana caranya tahun depan itu dana desanya bisa naik lagi? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Baik, pertanyaan pertama ini kita tujukan ke Pak Mulyono ya Pak. Siap. Ini topiknya tentang pergerakan naik turun pagu dana desa. Sebenarnya apa saja sih Pak faktor-faktor yang menentukan suatu daerah itu mengalami kenaikan atau penurunan dana desa lebih dari tahun sebelumnya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Maya. Tadi udah dijelasin Mbak Maya ya, kalau desa dapat pagu dana desa nambah, biasanya tenang-tenang aja, senang-senang aja. Tapi kalau turun, kemudian turunnya drastis, signifikan, baru biasanya bertanya-tanya itu. Yang dikomplain biasanya DPMD ya, Bapak Ibu dari DPMD, Kabupaten Kota yang punya sebagai supra desa, pasti ditanya sama desa-desa gitu. Apalagi banding-bandingin ya, banding-bandingin desa sebelah biasanya. Kok desa sebelah rasa-rasanya kepala desanya ukurannya lebih kecil gitu ya size-nya, tapi kok malah dapat dana desa lebih gede. Nah itu Bapak Ibu di DPMD mesti bisa menjelaskan nantinya. Nah untuk itu acara ini memang kita selenggarakan, salah satu tujuannya supaya kita bisa menjawab atau menjelaskan ke desa, perangkat desa, kepala desa kalau ada pertanyaan kok dana desanya turun drastis atau bandingin dengan desa sebelah yang mungkin ukurannya sama atau lebih besar tapi kok dapat dana desa lebih kecil. Nah, kenapa dana desa yang diterima dari tahun berubah-berubah? Ya yang pertama sih yang paling pokok ya pagu dana desanya dulu ya, pagu dana desanya dulu. Kalau di awal-awal dulu nggak banyak yang komplain desa-desa ya, karena kurang lebih sama. Dapatnya di pertama kali dapat, udah alhamdulillah banget. Sebelumnya nggak ada ya, sebelumnya hanya ada ADD, desa-desa itu hanya dapat ADD aja gitu. Nah 2015 dengan adanya Undang-Undang 6 ada dana desa. Awal-awal dulu dapat 250 juta, hampir rata itu. Pembagiannya pun 90% alokasi dasar, jadi hampir nggak ada beda antar desa. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaan lah soal besar kecilnya dana desa. Kemudian tapi makin lama makin besar ya. Tahun kedua udah 600 juta rata-rata. Tahun ketiga udah 800 juta. Nah tahun keempat sampai sekarang rata-ratanya per desa sudah 900 juta. Nah itu karena besar ya mulai jadi masalah. Kok ada yang dapat sampai tahun lalu sampai 5 miliar, kok ada yang hanya 500 juta. Nah ini kan pasti jadi pertanyaan. Ya tadi yang pertama mengapa naik turun ya pasti pagu dana desanya dulu, size dana desanya dulu. Yang kedua yang jadi penyebab dana desa naik turun formulanya ya, kebijakan formula pengalokasian dana desa dari DJPK gitu.
kami tidak ada tendensi apapun ya sebenarnya untuk menguntungkan atau merugikan suatu desa atau suatu Pemda, suatu kabupaten kota. Yang kami lakukan adalah sesuai amanat undang-undang ya, Undang-Undang 6, dana desa dialokasikan atau dibagi secara merata dan berkeadilan. Nah, di awal-awal 3 tahun pertama 2015 sampai 2017 heavy kita bagi-bagi dana desa atau pengalokasian dana desa heavy-nya ke pemerataan. Jadi tadi alokasi dasar 90%, yang alokasi formula yang berkeadilan yang sesuai ukuran desa, sesuai size desa hanya 10%. Nah, itu karena alasannya waktu itu ya pertama pagu dana desanya masih kecil ya, 20 triliun, kemudian 47 triliun, kemudian 60 triliun, masih sedikit lah. Masih kita bagi rata, masih oke gitu. Nah, tapi mulai tahun keempat sudah naik ke mendekati 70 triliun ya, hampir 70 triliun itu di 2019. Kita mulai evaluasi lah apa yang kita lakukan, apabila ada yang kurang kita lakukan perbaikan. Nah, kita salah satu evaluasinya cara bagi-bagi kita yang 90% bagi rata tadi, hitung-hitungannya kalau dana desa dibagi per kapita itu nggak adil, karena desa yang ukurannya kecil dengan desa yang ukurannya besar, dana desanya kurang lebih hampir sama tadi 800 jutaan ya gitu. Nah, saya kasih contoh ekstrimnya ya, hasil evaluasi bagi-bagi dana desa di 3 tahun pertama itu misalnya kita bandingin desa-desa di Aceh ya, di Aceh, Provinsi Aceh ya, itu karena jumlah desanya banyak, satu kabupaten aja, saya kasih contoh satu kabupaten di Aceh, Kabupaten Aceh Utara dengan 850 desa, 52 desa, itu dapat dana desa di awal-awal tadi hampir sama dengan dana desa satu provinsi di Sumatera Barat yang jumlah desanya sekitar 936 kayak gitu. Jadi kita baru sadar kan ternyata ada tidak fairness di situ. Satu provinsi, satu kabupaten dapat dana desa kurang lebih sama dengan satu provinsi. Kemudian saya kasih contoh lagi yang misalnya yang ukurannya sama ya, hampir sama lah size-nya. Tadi saya kasih contoh Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan Sumatera Barat tadi contohnya kan yang ekstrim ya. Jumlah penduduknya Sumatera Barat 5 juta, Aceh kurang lebih 5 juta. Luas wilayahnya Aceh dengan Sumatera Barat kurang lebih juga hampir sama. Tapi ternyata ada satu kabupaten di Aceh dapat dana desanya hampir sama dengan satu provinsi di se-Sumatera Barat. Kemudian saya kasih contoh lagi hasil evaluasi kabupaten yang sejenis ya, yang berdekatan nih, Purworejo dan Kulon Progo. Purworejo di Jawa Tengah, Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sama, penduduknya kurang lebih sama, 700 ribuan orang. Kemudian ukuran wilayahnya juga kurang lebih sama. Tapi karena di Purworejo punya 469 desa, dibandingkan di Kulon Progo yang hanya 80-an desa, dana desa yang diterima di Purworejo sekitar 360 miliar. Sedangkan tetangga sebelahnya yang ukurannya hampir sama tadi hanya dapat sekitar 80 miliar. Karena tadi konsepnya kan satu desa 1 miliar kayak gitu. Makin banyak kabupaten yang punya desa, dia akan dapat dana desa yang lebih besar. Nah itu maka kita melakukan reformulasi atau perbaikan formula yang kemudian dalam perjalanan muncul alokasi afirmasi, alokasi kinerja, kemudian bobot alokasi dasarnya kita kurangi, kemudian bobot alokasi formula kita tambah secara perlahan, karena kita juga nggak mau kalau drastis nanti misalnya kita langsung dari 90-10 langsung ke AD-nya 65-35 seperti sekarang, nanti shocking, jadi banyak desa yang turun drastis atau banyak desa juga yang meningkat drastis. Nah, karena kita nggak mau pagu dana desanya shocking tadi, kita geser pelan-pelan proporsinya selama dari 2019 sampai sekarang 2022 sampai dengan
hari ini kita cara kita membagi dana desa atau formulanya adalah alokasi dasar sebesar 65%, kemudian alokasi afirmasi 1%, alokasi kinerja 4%, kemudian alokasi formula 30%. Nah itu yang kedua, yang pertama tadi pagunya ya, mempengaruhi naik turun pagunya, yang kedua kebijakan pengalokasian atau formulanya, yang ketiga si dinamika peserta sudah tadi desa sendiri. Desa kan nggak tetap ya, jumlah penduduknya bisa nambah, bisa berkurang, kemudian jumlah penduduk miskinnya bisa bertambah, bisa berkurang, begitu juga tingkat kesulitan geografisnya, indeks desa membangunnya bisa semakin lama semakin bagus. Nah, kondisi-kondisi tadi di capture data-datanya. Nah, data-datanya kita pakai. Nah, kebetulan kenapa di tahun ini banyak pertanyaan, sedangkan tahun sebelumnya tidak banyak pertanyaan. Kita pernah merubah data dasar sebenarnya, merubah data dasar jumlah penduduk miskin. Kita pernah di 3 tahun pertama kita menggunakan jumlah penduduk miskin dari data BPS, dari data BPS. Empat-empatnya awal-awal itu alokasi formula itu menggunakan data BPS. Kemudian di 2018 kita merubah waktu itu. Jadi ada perubahan data yang cukup drastis di 2018 menggunakan data DTKS dari Kemensos. Cuman waktu itu pagunya meningkat dari 47 triliun menjadi 67 triliun. Jadi meskipun istilahnya pagunya morat-marit ya, ada yang naik, ada yang turun, tapi secara agregat, secara keseluruhan ada kenaikan pagu, jadi hampir semuanya naik. Jadi protesnya nggak terasa. Nah, kenapa sekarang terasa? Karena pagunya kurang lebih sama, meskipun kita masih nyimpen ya Bapak Ibu, kita masih nyimpen 2 triliun untuk alokasi tambahan. Nah, yang sudah kita bagikan kemarin sama persis pagunya 68 triliun. Jadi begitu ada perubahan formula atau yang kedua ada perubahan kondisi desa istilahnya, pengalokasian dana desa 2022 kita menggunakan data dari DTKS Kemensos yang notabene intake datanya 2018. Kemudian kita update dengan data P3KE yang intake datanya 2021. Jadi selama 3 tahun tentu saja kondisi di desa terjadi banyak perubahan, baik jumlah penduduk miskin maupun IKG, indeks kesulitan geografisnya. Nah makanya terjadilah karena pagunya tetap, jadinya banyak yang morat-marit tadi, ada yang naik, ada yang turun, nah signifikan. Nah itu kurang lebih 3 penyebab kenapa dana desa bisa naik signifikan atau turun signifikan. Gitu Mbak Maya, makasih. Baik Pak, makasih Pak. Berarti banyak faktor ya Pak ya yang menyebabkan kenaikan dan penurunan pagu dana desa. Nah kalau untuk yang tahun 2023 ini Pak, rata-rata desa yang mengalami kenaikan dan penurunan itu ada di alokasi yang mana Pak? Di afirmasi, kinerja, di alokasi dasar atau di alokasi formula Pak? Oke, ini berarti nyambung ya, tadi pertanyaan pertama nyambung ke pertanyaan kedua. Tadi saya udah sempat ceritain formula dana desa untuk 2023 ini tadi ada namanya alokasi dasar, kemudian bobotnya 65%, kemudian alokasi afirmasi 1%, alokasi kinerja 3%, dan alokasi formula 30%. Nah kita lihat satu-satu ya, masing-masing komponen pembentuk formula dana desa tadi. Yang pertama alokasi dasar. Nah alokasi dasar ini sebenarnya udah mulai 2022 ya. Ke 2023 nggak terlalu banyak perubahan, tapi perubahannya malah mulai 2022 atau 2021 gitu. Pertama kali 2021 ya. Awalnya kita
dana desa di undang-undang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Kemudian kita udah simulasi ya di 2015 pertama kali kita simulasi dana desa, ternyata hasilnya variasinya sangat lebar. Jadi dana desa terkecil bisa hanya ratusan juta, kemudian dana terbesar bisa puluhan miliar. Nah itu sehingga kita melakukan sedikit modifikasi lah dan kemudian diatur di PP 60 ya. Tadi alokasi dasar 90%, kemudian alokasi formula 10%. Tujuan dari alokasi dasar adalah kita menjamin nilai minimal lah ya, nilai minimal desa dapat berapa gitu. Di awal-awal alokasi dasar 90% tadi, misalnya di tahun pertama ya sekitar 250 juta. Jadi satu desa akan tergaransi dia akan dapat 250 juta. Nah, sampai dengan 2020 alokasi dasar masih dibagi rata tadi sebesar 625 juta di 2020. Semua desa sama gitu. Nah, kemudian kita evaluasi. Tujuannya kan tadi memang menggaransi desa minimal, satu desa minimal dapat 625 juta gitu. Nah, tapi kita kemudian pikirkan ternyata kalau sama persis 625 alokasi dasarnya, desa yang besar yang saya kasih contoh ekstrim ya, desa di Bekasi itu ada yang penduduknya 80.000, sedangkan ada desa di Konawe penduduknya hanya 20 orang, nah, misalnya. Jadi ekstrim sekali kalau desa yang ukurannya besar tadi, penduduknya besar tadi dapat alokasi dasar yang sama. Nah, makanya di 2021 kita mulai modifikasi, mulai kita kenal alokasi dasar di klaster. Jadi untuk range sekian, kalau saya ngomong langsung ke 2023 aja ya, range-nya dibagi 7. Misalnya penduduk desanya dari 20 sampai 100, dia dapat 425 juta. Jadi kita menggaransi paling minim desa akan dapat 425 juta gitu. Angka terakhir kalau ditambah AF hampir 500 juta, sekitar 489 juta desa yang paling kecil ya dana desanya. Nah, kemudian kita klaster tadi 100, kemudian ke 500, kemudian ke 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, sampai dengan desa-desa yang penduduknya di atas 10.000. Tadi yang desa Sumberjaya di Bekasi tadi yang 80.000 penduduknya. Nah, masing-masing step itu naik sekitar 62 juta gitu. Sampai yang tertinggi tadi terendahnya 425 juta. Alokasi dasar yang klaster 7 paling tinggi 788 juta. Nah, tapi itu sudah kita perlakukan di 2022. Jadi ke 2023 relatively nggak ada perubahan signifikan. Ya paling tergantung kalau ada penduduk keluar masuk, KTP-nya pindah dan lain-lain, nah itu ada perubahan. Tapi relatively di alokasi dasar 2023 tidak ada perbedaan yang signifikan dengan 2022. Jadi nggak rame lah ya gitu. Oke. Kemudian alokasi yang kedua pembentuk formula dana desa ada alokasi afirmasi. Nah ini juga nggak terlalu banyak yang dapat, tapi kalau yang kehilangan lumayan sih, turunnya lumayan kalau dia kehilangan alokasi afirmasi. Apa itu alokasi afirmasi? Alokasi afirmasi adalah alokasi yang ditujukan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin yang tinggi. Nah, kita ditarget dalam RPJMN, Bappenas menarget pemerintah, misalnya RPJMN 2020 ke 2024 kita harus mengurangi 10.000 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan menambah 5.000 desa mandiri. Nah, salah satu cara kita untuk memenuhi target RPJMN tadi, terutama yang poin bawah tadi ya, yang
mengentaskan 10.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal tadi, salah satu caranya adalah kita memberi modal tambahan. Jadi kita kasih diskriminatif ya. Jadi kayak kalau di Pemda itu ada otsus, ada dana keistimewaan. Nah itu sesuatu anggaran yang hanya diterima oleh daerah tertentu. Nah kita juga kasih ke desa-desa tertentu yang masih tergolong desa tertinggal atau desa sangat tertinggal tadi, alokasi tambahan. Jadi kita perlu kasih kapital tambahan supaya desa itu pembangunannya lebih, jadi dia bisa statusnya naik. Selain kita tentu harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, itu yang paling penting. Tapi kita juga jangan lupa menambah modal, kapital modal tadi. Nah, desa-desa tertinggal sangat tertinggal, kita kasih tambahan alokasi afirmasi. Nah, besarannya memang sedikit menurun nih di 2023 karena jumlah desa yang akan kita cover atau akan kita bantu kita tambah. Dengan bertambahnya jumlah desa tertinggal sangat tertinggal yang kita bantu dengan alokasi afirmasi tadi, nilai per desanya tentu saja turun. Tapi semakin banyak desa yang kita cover dengan bantuan alokasi afirmasi ini. Nah, di 2023 ini desa tertinggal kita yang mempunyai jumlah penduduk miskin banyak, desilnya kita lebarin tadi karena kita mau mengcover lebih banyak desa. Desanya yang tahun lalu 2022 hanya 7, 8, 9, 10 desilnya, kita lebarin ke 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sudah 60% dari desa tertinggal dan sangat tertinggal kita bantu modal tambahan dengan alokasi afirmasi tadi. Nah, besarannya tentu saja karena tadinya hanya 40% desa yang kita bantu, sekarang menjadi 60%, tentu saja ada penurunan nilai per desanya. Ya, sekarang desa tertinggal mendapat 105 juta, sedangkan desa sangat tertinggal mendapat 156 juta. Nah itu alokasi afirmasi. Jadi kalau tahun lalu misalnya dapat, tahun lalu kan lumayan gede, 240 jutaan misalnya desa sangat tertinggal, kemudian dia IDM-nya naik menjadi desa berkembang misalnya, ya otomatis desa tadi akan turun cukup signifikan ya, kehilangan 240 juta misalnya karena dia meningkat. Tapi jangan khawatir, dengan peningkatan itu bisa jadi nanti dapat tempat lain ada alokasi kinerja. Jadi nanti ada reward lain alokasi kinerja. Meskipun alokasi afirmasinya kehilangan cukup besar ya, misalnya 240 jutaan gitu. Nah itu alokasi yang kedua. Jadi desa-desa tertinggal sangat tertinggal yang sukses, kinerjanya bagus, IDM-nya meningkat, jumlah penduduk miskinnya berkurang. Jangan sedih ya, jangan sedih karena kehilangan alokasi afirmasi, justru harus bangga. Berarti desa itu sukses. Syukur-syukur dapat gantinya alokasi kinerja. Nah, kemudian tadi udah alokasi afirmasi, datanya juga tadi yang dapat harus desa tertinggal sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin banyak. Tadi gampangannya desa itu diurutin, yang penduduk miskinnya banyak di desil 10, yang penduduk miskinnya paling sedikit di desil 1. Nah, yang dapat itu yang banyak di atas ya, desil 10 sampai desil 5. Jadi 60% atas desa itu yang dapat alokasi afirmasi. Yang ketiga, alokasi kinerja. Alokasi kinerja dari tahun ke tahun meningkat lah ya, meningkat. Awalnya 1%, sekarang sudah 4%. Jadi 4% dari 68 triliun, sekitar 2,7 triliun, cukup besar. Ini juga signifikan sekali. Kalau misalnya tahun lalu dapat, tiba-tiba tahun ini nggak dapat, atau tahun lalu nggak dapat, tahun ini dapat. Nah itu dana desanya akan signifikan naiknya, sekitar 200-an juta, 205 dan 260 juta. Nah itu salah satu penyebab juga naik turunnya dana desa. Nah gimana caranya
desa mendapatkan alokasi kinerja, ya kan tadi bilang kalau dana desanya naik seneng kan, kalau turun baru protes. Nah, gimana caranya kita dapat alokasi kinerja dari dana desa? Ya tentu saja kita harus berkinerja baik. Cara penilaiannya kombinasi nih, gabungan atau koordinasi antara DJPK pemerintah pusat dengan Pemda. Jadi minimal 75% penilaian dari pemerintah pusat dan 25% maksimal penilaian dari Pemda. Nah, apa yang dinilai ada kriteria utama, kemudian ada kriteria tambahan, ada yang wajib dan ada yang tambahan. Nah, yang utama ada 4, tentu saja dia bukan desa tertinggal sangat tertinggal. Tadi desa tertinggal sangat tertinggal jatahnya atau alokasinya ya dapat alokasi afirmasi ya. Jadi untuk alokasi kinerja itu hanya untuk desa berkembang, maju, mandiri. Kemudian dia bukan penerima alokasi afirmasi. Kemudian tidak ada kasus hukum. Nah, itu kriteria utamanya. Kemudian ada kriteria kinerjanya. Ada bagaimana desa, pengelolaan keuangan desanya bagus atau enggak. Itu poin-poin pentingnya bagaimana desa meningkatkan PADES, pendapatan asli desa. Kemudian bagaimana uang APBDes-nya dia itu digunakan untuk masyarakat. Nah, semakin bagus, semakin tinggi nilainya. Kemudian yang kedua, pengelolaan dana desanya, bagaimana pengelolaan dana desanya, penyerapannya, penyalurannya seperti apa, kemudian capaian outputnya seperti apa. Nah, yang ketiga, capaian keluaran dana desa, outputnya tercapai 100% atau enggak, menggunakan secara swakelola atau enggak. Kemudian yang keempat yang dinilai adalah outcome atau dampak dari dana desanya. Itu kurang lebih bagaimana desa meningkatkan status desanya, IDM-nya meningkat, kemudian jumlah penduduk miskinnya turun. Nah, itu kurang lebih poin-poin penting dalam penilaian alokasi kinerja kriteria utama. Kemudian ada kriteria tambahan dari Pemda, lebih banyak lagi, ada 20. Nah, itu Bapak Ibu di DPMD melakukan penilaian kepada desa masing-masing. Bapak Ibu lebih paham kondisi desanya. Ada banyak hal-hal yang spesifik yang kami sendiri nggak bisa dapat datanya, yang Bapak Ibu di DPMD bisa melakukan perlombaan untuk kriteria-kriteria tambahan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti di DPMD menyumbangkan nilainya melalui aplikasi teman desa, aplikasi SIKD modul teman desa yang bobotnya maksimal 25%. Nah, kombinasi nilai dari DJPK dan dari Bapak Ibu DPMD itulah yang menentukan apakah desa dapat alokasi kinerja atau tidak. Jadi championnya adalah 15%, kurang lebih 15% desa terbaik. Jadi kalau desa Kabupaten A desanya ada 100, kurang lebih 15 desanya dapat alokasi kinerja. Tapi kita juga clustering juga ya, kita clustering, jadi di kabupaten yang desanya banyak, seperti tadi contohnya Aceh Utara ya, 852 desa ya, dia hanya dapat 13%. Tapi sedangkan kabupaten atau kota yang desanya sedikit, misalnya kota Prabu Muli, desanya hanya 12 ya, dia akan dapat 17%. Champion yang dapat alokasi kinerja. Nah, yang baru di 2023 ini adalah ada sedikit perbedaan. Kalau tahun lalu alokasi kinerja per desa itu sama, kurang lebih 280 juta. Tahun ini ada pembedaan. Jadi desa-desa champion di kabupaten yang Bapak Ibu DPMD-nya melakukan penilaian atas kinerja desa-desanya, kriteria tambahan tadi, akan dapat per desanya 260 jutaan. Sedangkan Bapak Ibu champion di desa yang kebetulan DPMD-nya masih kesulitan data, tidak melakukan sumbangan nilai yang 25%, dampaknya memang desanya
sedikit dipotong ya. Jadi dapatnya dipotong 25%, dapatnya 75% dibandingkan desa-desa champion di kabupaten kota yang melakukan penilaian. Jadi dapatnya hanya 205 juta. Nah itu juga yang signifikan banget mempengaruhi naik turunnya karena nilainya gede ya. Bayangin aja lah, dapat rata-rata 900 juta, tiba-tiba dapat tambahan 260 juta, langsung 1,1 miliar ya naiknya gitu. Yang kedua adalah yang ketiga adalah alokasi kinerja. Yang terakhir ini yang dua tadi gede, alokasi afirmasi, alokasi kinerja gede, tapi tadi hanya 15%, hanya 60% dari desa tertinggal yang berpeluang naik turun. Nah yang berpeluang naik turun ke seluruh desa adalah yang terakhir, alokasi formula, bobotnya 30%. Tadi saya kasih contoh yang ekstrim adalah perubahan dari jumlah penduduk miskin karena kebetulan ada updating data yang udah agak lama dari 2018 kita statis datanya, kemudian tiba-tiba di 2022 untuk 2023 ini ada perubahan data menggunakan data dari DTKS Kemensos menjadi data P3KE dari data awalnya dari BKKBN, kemudian diolah barang-barang menjadi data dari pemerintah ya, dari Kemenko PMK. Nah karena ada perubahan data, setiap ada perubahan data, apalagi pagunya tetap, nah itu tadi bikin morat-marit istilahnya, ada yang naik banyak, ada yang turun banyak. Nah tapi semua itu tujuannya adalah memperbaiki bagaimana kita membagi-bagi yang adil, karena data yang lalu itu kurang adil karena data statis ya, 3 tahun statis. Nah ini kita dapat data yang paling update, paling baru. Kebetulan terjadi juga perubahan mindset data dari DTKS Kemensos yang tahun-tahun sebelumnya kami gunakan gitu. Untuk Kemensos DTKS sekarang tujuannya untuk penyaluran bansos pusat, ada PKH, bansos sembako, BPNT dan lain-lain ya. Nah, itu mereka mengcapture 40% penduduk termiskin, sedangkan data yang kami butuhkan adalah untuk penghitungan JPM adalah 10% penduduk termiskin. Jadi kami nggak bisa dapat itu dari data TKS. Kebetulan Ibu ini dari Kemenko PMK, Ibu Nur Budi menyajikan data yang ada perankingannya, ada desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 4. Sama-sama mengcapture 40%, tapi data P3KE memiliki perankingan. Desil 1 itu artinya paling bawah ya, paling miskin, 10% paling miskin. Nah, itu data yang kita gunakan. Nah, makanya jangan kaget banyak yang turun ya jumlah penduduk miskinnya, tapi kita harus syukuri sebenarnya. Kita syukuri berarti jumlah penduduk miskin di desa Bapak Ibu turun signifikan, tapi ya sebagai konsekuensinya memang ada penurunan alokasi formula di dana desa, jadi dana desanya turun. Alokasi formula yang lain adalah jumlah penduduk, tapi tadi paling pergeseran perpindahan penduduk, tapi naik turunnya sedikit, jadi nggak signifikan. Kemudian ada luas wilayah, juga namanya luas wilayah, kecuali ada pemekaran atau penggabungan baru berubah. Kalau nggak ada ya tetap kan angkanya kan. Nah paling perbaikan angka IKG juga ada perbaikan, dengan perbaikan nilai indeks desa membangunnya. Nah itu kurang lebih jadi yang Bapak Ibu hampir semua desa alami adalah perubahan karena data jumlah penduduk miskin. Karena update data jumlah penduduk miskin dengan data P3KE yang bobotnya adalah 40% dari 30%, jadi 12% dari dana desa yang 68 triliun. Nah itu nilainya cukup signifikan, mempengaruhi naik turunnya pagu dana desa setiap desa. Mungkin itu dulu Mbak Maya, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Baik Pak, makasih Pak Mul.